Oke, ya, udah full time. Oke, oke, kita stop. Oke ya. Oke, dengan demikian kita saat ini sudah pada posisi puncak ya. Nggak ada yang bisa untuk saat ini kondisi yang sangat baik. Tim lain menurut saya tidak bisa mengejar saat ini. Ya, sebentar. Kita akan bahas secara singkat. Secara singkat kita akan bahas. Sebentar. Secara statistik dan juga mungkin kita lihat dari pertandingan-pertandingan. Sebelumnya saya bentar. Saya mau lihat dulu. Ini adalah untuk pertandingan lain. Apakah udah pada selesai? Oke, untuk Bournemouth sudah selesai 2-0. Manchester City Aston Villa masih belum selesai. Oh, Burnley mencetak gol menit akhir ini ya. 90 plus 5 Foster ya, jadi 2-3. eh Oke, Manchester City Aston Villa ini belum beres. Oke. Ya, ini masih oh, udah full time juga Manchester City 1-0. Oke. Ya, nanti kita akan kembali lagi ke hasil pertandingan ini ya. Saya pertama tapi mau membahas dulu tentang Arsenal dulu. Kalau kita lihat secara momentum, secara field tilt ya, ini babak kedua kita lebih baik, lebih banyak ada penguasaan pertandingan terutama di setengah setengah babak pertama setengah dari babak kedua ya. Jadi sekitar 23 menit kita penguasaan pertandingan di babak kedua ini lebih lebih bagus gitu ya dibandingkan dengan babak pertama. Tapi ya sekali lagi penguasaan pertandingan kita nggak terlalu berarti karena pertahanan mereka juga cukup solid ya. Dan di sisanya lagi ini justru dari Palace yang lebih banyak melakukan penyerangan. Jadi ini kalau kita mau ngomong untuk ball possessions 60% sebenarnya nggak terlalu menunjukkan dominasi kita ya. Karena secara field tilt, secara momentum ya bisa dibilang seimbang lah ya, kita cuman unggul tipis lah kalau menurut saya secara penguasaan pertandingan kita hanya unggul tipis. Gol hanya terjadi satu ya babak pertama, babak kedua kita tidak ada gol tambahan. Sekali lagi ini dari set piece 1-0. Kalau sekarang kita lihat tabel ya, kita tadi balik lagi dari ke hasil pertandingan. Saat ini kita unggul dengan 22 poin, terpaut 4 poin dari Bournemouth yang saat ini secara mengejutkan ada di posisi kedua. Sunderland juga ya ada di posisi kedua. Manchester City dan Liverpool semuanya saat ini apa namanya? Kompak untuk kalah semua ya, Manchester City dan Liverpool. Dan Manchester United juga yang secara mengejutkan merangsek ke 5 besar ini dengan pertandingan kemarin mereka bisa menang ya. Jadi ya ini posisi liga kita saat ini sebenarnya menurut saya cukup mengejutkan ya dengan adanya Bournemouth dan Sunderland di posisi 2 dan 3. Ya, dan dengan demikian kita, kalau saya sekali lagi buat saya saingan kita ini masih Manchester City dan Liverpool. Manchester City kita terpaut berarti berapa, 6 poin, dan dari Liverpool kita terpaut 7 poin ya. Angka yang menurut saya cukup cukup bagus. Masih, tapi kita masih jauh. Sekali lagi ini baru 9 pertandingan, jadi masih sangat jauh. Dan ini berarti kemenangan kita yang ke-7 secara berturut-turut di berbagai kompetisi ya. Sebentar, coba saya mau hitung benar nggak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kemenangan berturut-turut kita sejak Port Vale kemarin. Oke ya, kita akan masuk ke komentar teman-teman nih ya. Ya, udah full time, dingin di puncak.
udah menang, udah ya kita dengan 22 poin, eh 3 poin lagi dan clean sheet lagi. Yang terpenting buat saya ini adalah clean sheet-nya ya. Clean sheet-nya ini yang paling penting buat saya. Yes. Oke, cabut duluan. Terima kasih Bang Kombi atas kehadirannya. Ya, kerjain deadline dulu, kerjain deadline dulu. Yang terpenting beresin kerjaan dulu ya. Bubar, bubar, bubar. Jangan dulu dong. Ya, ya tapi nggak apa-apa lah. Kalau udah ada apa namanya, udah ada kerjaan silakan di ini dulu. Oh, El Clasico satu sama. Gila yang ya, terima kasih ini teman-teman untuk hari ini karena pada saya yakin di sini banyak pendukung Liverpool yang lagi ingin berharap Crystal Palace bisa melakukan apa yang mereka lakukan terhadap Liverpool kepada kita ya. Jadi dan saya juga tetap kasih acungan jempol kepada Crystal Palace. Mereka ini tim yang sangat alot. Saya nggak heran Liverpool jatuh karena Crystal Palace karena tadi kita lihat serangan-serangan counter attack mereka ini benar-benar apa ya, benar-benar tajam dan dan bisa memberikan ancaman-ancaman yang menurut saya tidak bisa diremehkan gitu kan. Jadi bahwa mereka bisa mengalahkan Liverpool menurut saya itu satu hal yang tidak mengagetkan melihat pertandingan hari ini dan sangat-sangat mengerikan sebenarnya tadi serangan-serangan mereka ya, bahwa kita sebagai tim yang dengan rekor defensif terkuat ini cuman bisa menahan mereka 1-0 gitu. Jadi gitu deh, masih ya ini satu hal yang menurut saya angka yang luar biasa lah gitu ya, 174. Semoga penonton dari Liverpool juga betah nih di sini tadi ngelihat ya. Musik kemenangan ya ini, musik kemenangan. Oke, 7 poin kita dari Liverpool dan 6 poin ini dari Manchester City ya. Prediksi gue dari pertandingan sebelum Arsenal bakal menang, paling menang tipis ya. Ini memang satu ya, hari ini memang alot banget lah ya. Kemarin tebakan saya berapa sih? Kemarin tebakan saya 2-0 ya, dan ini 1-0. Jadi memang ini pertandingan yang sangat alot, City udah full time, kemenangan 1-0 itu untuk 1-0 untuk Aston Villa. Ini bisa dilihat ya, Manchester City ini udah full time nih di sini ya. Sekali lagi ini bukan ini bukan screenshot doang ya. Ini live dari Footmob. Jadi ini potongan dari halaman Footmob itu. Ya, jadi ini bukan screenshot, ini memang live dari Footmob. Gitu. Mana lagi tadi ya? City udah ya sudah end City. Arsenal happy Januari hingga Januari. Tenang. Kita sampai Agustus lagi lah ya. Sampai Agustus, sampai Juli. Kita kali ini sampai Juli happy-nya. Dan seperti yang kita canangkan ya, untuk musim ini kita mencanangkan Assalamualaikum quadruple. Jadi kita akan memulai dari Carabao Cup dulu, setelah itu ke FA Cup, habis itu ke EPL, lalu ke Champions League gitu ya, urutannya gitu. Bantu like-nya bro, biar channel ini semakin semangat bikin live. Ya, terima kasih untuk remindernya nih ya, Bang PUBG ya. Sorry untuk ini siapa nih namanya? Manggilnya siapa nih? PUBG Game Sultan. Ya ini ya, terima kasih atas ininya, remindernya untuk teman-teman untuk selalu likes ya. 3 poin konsisten ya, kita sangat konsisten dengan 3 poin kita, dengan set piece kita. Ya ini tadi goal set piece Eze juga, jadi ini kemenangan yang cukup bisa dibilang pas banget lah momennya. Dan ini musim lalu untuk pertandingan yang sama ya, jadi musim lalu kita menjamu Crystal Palace, kita seri 2 sama. Jadi ini
menurut saya juga satu perbaikan dari musim lalu gitu ya. Amin ya, kita doakan untuk bisa juara IPL musim ini. Dari kemarin tuh kayak kuat banget feeling Eze golin ke lawang mantan, bener lagi. Iya, ini tadi banyak yang nebak juga untuk bisa Eze ngegolin ya. Emi joget-joget, Haaland gak gol. Emi Martinez tuh emang kayak gitu sih. Emi Martinez ini emang tengil banget ya. Dia tengil banget. Cuman tengilnya ini udah, kalau buat saya ini udah kayak mengarah ke rada kurang ajar sih. Nah itu makanya Arteta mungkin nggak terlalu suka sama dia karena itu ya, karena sikap dia yang kayak gitu ya. Kali ini permainan sangat lambat. Kalau dibilang lambat, menurut saya lebih ke arah sabar ya. Karena tadi kalau kita nggak sabar, kita nggak memperlambat tempo kita, itu counter attack-nya mereka tuh sangat cepat dan sangat sangat berbahaya. Jadi kalau kita terlalu nafsu untuk main cepat, untuk neken dan neken, menurut saya kita bisa kecolongan untuk counter attack gitu. Jadi bahwa kali ini kita bermain dengan tempo yang lebih sabar. Saya bukan bilang lambat sih, saya bilang lebih sabar gitu ya, karena kita nggak pengen kecolongan counter attack mereka. Dan tadi bisa dilihat kan dari babak pertama sampai ya ini babak kedua juga, counter attack mereka itu mengerikan gitu ya. Arsenal menang, Manchester City kalah. Oke, good. MU jangan diremedio juga. Ya kalau dari saya sih, saya bukan mencoret Manchester United ya, cuman buat saya mereka masih butuh pembuktian gitu. Jadi sebelum saya menganggap mereka sebagai pesaing juara musim ini, buat saya mereka masih perlu pembuktian karena musim-musim kemarin kan juga kita tahu penampilan mereka seperti apa gitu ya. Jangan diremehin. Iya, saya bukan ngeremehin, tapi buat saya mereka masih perlu pembuktian untuk bisa saya anggap sebagai pesaing musim ini gitu. Dua Manchester kompak bergandengan di 16 poin. Bermain hati-hati, kurang atraktif hanya untuk mengamankan 3 poin. Ya buat saya sih, karena ya lawan ini mereka ini lawan yang bisa menjatuhkan Liverpool loh ya, menjatuhkan Liverpool dan dapat gol menit akhir, detik akhir bahkan ya, dengan Eddie Nketiah itu kan. Jadi bahwa kita melawan Crystal Palace ini dengan hati-hati karena kita tahu kemampuan mereka ya. Jadi kita nggak boleh justru karena kita menghormati Crystal Palace, kita bermain berhati-hati. Jadi kita nggak terlalu buka-bukaan mainnya ya, nggak terlalu terbuka karena ya ini Crystal Palace sangat berbahaya. Jadi kita nggak boleh terlalu terbuka juga gitu. Puji Tuhan menang walau tipis, amin. Ya bentar ya, kita akan closing bentar lagi. Udah tidur dulu, silakan tidur dulu. Ini udah jam 11, besok hari Senin. Jadi teman-teman yang mungkin masih ada kerjaan dan lain-lain ya silakan istirahat dulu ya. Manchester United ancaman baru. Walau 10 menit akhir terus bertahan, tapi lagi-lagi Arsenal nggak menerima tembakan on target. Ya, kita benar zero shot on target kah? Sebentar. Saya mau ngecek ini apakah kita benar-benar. Saya tadi lupa ngecek statistiknya. Sebentar. Crystal Palace kita zero shot on target kah? Enggak, ada satu shot on target. Ini iya, ada satu shot on target. Ini menit 70 Nketiah. Yang satu-satunya yang on target Nketiah loh. Tuh bayangin tuh. Satu-satunya pemain Crystal Palace yang bisa on target kepada Arsenal ini mantan pemain kita nih, Eddie Nketiah ya. Lord kita Eddie Nketiah, satu-satunya pemain yang bisa on target. Mateta dibuat mati kutu sama Gabriel. Full time 1-0. Info cuaca Bang, di sini dingin banget. Di sini panas banget. Kita kasih langsung aja Bang pialanya ke Arsenal, cari kunci lemarinya di lemari Liverpool. Ya, kita akan closing sebentar lagi ya Bang Razi ya. City juga kepleset, MU mulai jadi ancaman nyata. Clean sheet lagi. 1-0 to the Arsenal, yes.
Tadi udah ya North London Forever-nya. Crystal Palace terlihat unggul. Iya, XG-nya Crystal Palace kalau kita lihat ini maksudnya untuk total ya, nggak tahu deh, nanti harus ngecek dulu ya. Untuk nanti kita harus ngecek dulu. Arsenal lawan siapa di IPL? Setelah ini sebentar kita lihat untuk jadwal. Kita nanti akan ketemu Brighton untuk Carabao Cup, lalu akan lawan Burnley ya. Nanti hari Sabtu kita akan lawan Burnley hari Sabtu depan. 1-0 disyukuri soalnya City, Chelsea, Liverpool ya karena kepleset ini ya. Wow, ini Madrid Barca adu serangan ya, jual beli serangan, bolak-balik ngegolin dan digolin. Permainan Arsenal menginfluence banyak tim IPL lain dengan sistem set piece. Saya rasa sih enggak juga sih. Kalau dengan sistem set piece ini sebenarnya ini bukan bukan sesuatu yang baru gitu ya. Menurut saya bahkan ini kita terinspirasi dari Chelsea waktu musim awal-awal berapa 2005 2007 ya, pokoknya rentang 2005 sampai 2007 2008 lah ya. Jadi buat saya sih ini bukan satu hal yang baru. Jadi kalau dibilang kita yang menginfluence ya, kita juga influence dari klub lain gitu ya. Sapu bersih laga lawan Burnley dan Sunderland, amin. Sayembara gimana Om? Sayembara nanti akan saya update besok. Cuman untuk teman-teman yang ingin ngelihat, ini kan saya udah sayembara sayembara itu saya akan rekapnya besok ya. Saya akan rekap besok. Cuman untuk teman-teman yang ingin lihat rekap sementara, ini bisa lihat di sini. Ya ini saya kasih lihat ya, ini di channel saya. Oke, ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini layarnya ini ya. Untuk yang pengen lihat klasemen sementara, ini bisa di sini ya, di banner channel saya. Ini di link dilihat, ini ada rekap sayembara. Di sini teman-teman bisa lihat hasil rekap sayembara, tapi ini masih sampai pertandingan terakhir kemarin ya. Untuk pertandingan yang kemarin. Untuk pertandingan hari ini saya baru akan rekap besok ya. Jadi untuk pertandingan hari ini saya baru akan rekapnya besok. Begitu. Apalagi nih. Semoga City versus Liverpool imbang dan Arsenal menang sapu bersih sebelum jeda internasional. Amin. Yang cedera ya nanti saya akan update besok tentang masalah cedera. Ini yang perlu diperhatikan, apakah Saliba ada cedera, lalu juga Gabriel, lalu juga Declan Rice ya. Ini akan menjadi perhatian khusus untuk update besok ya. Palace memang lawan yang tricky Bang, alot dan nyebelin. Yes. Yang cedera segera merapat pertengahan musim. Ya, oke. Teman-teman, ini mohon maaf ya saya nggak bisa baca semua ya. Ini oke. Oktober O-nya on top. Semoga Saka dan Rice baik-baik saja. Oh ya, Saka tadi juga ya. Nketiah shot on target, tendangan pelan dan diterima aman sama Raya. Ya tapi paling nggak on target lah. Sodrak bakal beli City. Mau 1-0 ugly win atau yang semoga ya, yang penting konsisten aja ya. Arsenal lawan apa lagi tadi ya? Untuk berikutnya kita akan melawan tadi ini Brighton untuk Carabao Cup. Ini hari Kamis, lalu hari Sabtunya kita akan ketemu Burnley gitu ya. Itu untuk yang deket-deket ini. Saliba nanti kita cek ya. Nanti besok saya akan update. Kayaknya secara data pressingnya paling rendah. Crystal Palace kayaknya secara data pressingnya paling rendah, mungkin itu yang membuat match terasa boring. Mereka pressingnya emang rendah, tapi mereka kan counter, karena mereka tim counter attack. Jadi mereka bukan tim pressing. Makanya tadi ketika kita pancing mereka pressing, mereka juga nggak maju. Ya, mereka counter attack. Jadi mereka begitu pemain-pemain kita pressing, mereka dapat bola, baru mereka maju. Bagusnya Arsenal ngatur tempo tadi. Ya, makanya tadi kita mainnya nggak gerasak gerusuk. Makanya kita tadi mainnya
temponya agak lebih lambat ya dari harapan teman-teman sekalian gitu, karena kita nggak mau kecolongan ya. Asli kalau Arsenal main berani dan menusuk, bahaya counter attack Palace, ngeri. Liverpool aja. Nah, iya kan. Jadi makanya kita nggak main berani, makanya kita main hati-hati. Counter attacknya Palace ngeri gitu kan. Berapa kali shot on target yang kena Liverpool kan gitu. Arsenal menang like-nya 70 lebih. Saliba kenapa diganti Bang? Tadi kayaknya ada kalau Saliba saya masih nggak tahu karena dia kan di menit 45 ya. Apakah ada problem kita nggak tahu karena tadi dia nggak keluar lagi tuh, nggak keluar lagi dari lorong, dari ruang ganti dia nggak keluar lagi. Ini yang kita harus nanti mungkin update-nya besok ya. Arsenal bisa tidur nyenyak. Oke, ya. Oke deh, teman-teman. Saya rasa sekian dulu ya untuk kita hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah nemenin tadi dari jam setengah 9 sampai ini udah jam 11 lebih. Saya akan tutup nih untuk live kita hari ini. Hari ini kita bisa tidur dengan nyenyak ya, karena jarak kita lumayan jauh dari pesaing-pesaing kita. Secara juga ini untuk peringkat kedua kita ini ada peringkat, sebentar saya buka dulu. Jadi biar kita tutup ini dengan posisi liga ya. Kita posisi kedua kita terpaut 4 poin dari Bournemouth ya. Bournemouth dengan 18 poin. Pesaing terdekat kita Manchester City ini kita terpaut 6 poin, dan dengan Liverpool kita terpaut 7 poin. Angka yang cukup bagus, dan ya kita lihat nanti untuk perkembangan IPL kita minggu depan gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman tadi yang udah nyawer, untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih semua. Kita ketemu lagi di video kita berikutnya ya. Sampai jumpa, sampai ketemu. Saya Osi Laksmono, saya undur diri dulu. Terima kasih.